Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Barangkali kamu barusan masukin kalimat itu di YouTube, kemudian finally kamu menemukan video ini. Bersama aku Devi Puspita, kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri dari hal yang simple dulu. Jadi tonton videonya sampai akhir karena kita semua bisa melakukan hal ini. Jadi yang pertama, percaya diri itu dipengaruhi oleh apa sih? Jadi percaya diri itu dipengaruhi oleh bagaimana cara kamu melihat diri kamu sendiri. Sekarang coba aku tanya. Menurut kamu, kelebihan kamu itu apa ya? Biasanya, kalau ditanya tentang kelebihan diri, beberapa dari kita itu bingung mau jawab apa. Tapi kalau ditanya tentang kekurangan diri kita, itu tak perlu ditanya, udah menjabarkan A sampai Z kekurangan diri aku tuh ini, kekurangan diri aku itu. Banyak sekali bisa menyebutkan. Tapi perihal kelebihan diri, itu tidak pede mau menjawab ada, sekalipun itu cuma satu. Bener atau tepat? Karena gini teman-teman, berbicara tentang kelebihan dan kekurangan, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Tapi bukan perihal apa kelebihan dan juga kekurangannya, tapi tentang bagaimana mereka menerima kekurangan yang dipunya, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, tentang kelebihan yaitu memanfaatkan kelebihan yang dimiliki. Karena percayalah, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kamu merasa nggak punya kelebihan apa-apa? Bukannya nggak punya, tapi belum menemukan apa itu kelebihan diri kamu. Karena barangkali selama ini yang sering kali kamu dengarkan adalah perkataan negatif dari orang lain tentang diri kamu, komentar negatif dari orang lain tentang diri kamu, yang itu diulang-ulang terus sehingga membuat kamu percaya kalau yang paling banyak atau yang lebih banyak itu adalah kekurangan dirinya, kelebihannya itu bahkan nggak ada. Itu juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana cara kamu melihat diri kamu. Dan berita bagusnya lagi, yang paling penting itu bukanlah tentang apa kata mereka tentang diri kamu, tapi apa kata dirimu tentang dirimu sendiri. Kalau mereka bilang kamu A sampai Z dan sebagainya, tapi kamu merasa kamu tidak seperti itu tidak akan berpengaruh terhadap diri kamu. Berarti aku tidak menerima kritikan dari orang lain, berarti aku tidak menerima perbaikan dari orang lain. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah ketika ada komentar-komentar negatif tentang diri kamu, itu saringlah, filterlah, jadikanlah beberapa hal itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Jadi jangan langsung diterima mentah-mentahnya. Misalkan, ih kamu gini aja gak becus deh. Diterimanya bukan aku tidak becus, bukan seperti itu, tapi terimalah, oke, karena aku belum bisa dalam hal ini, maka aku putuskan untuk belajar dalam hal itu. Yang namanya belajar itu pasti ada proses salah dan lain sebagainya. Bukan yang penting salahnya, tapi proses kamu mau memperbaikinya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama, berikan definisi terbaik tentang diri kamu. Contohnya, aku percaya diri, aku hebat, aku bisa. 3 kata ini dulu nggak apa-apa, dicoba dulu. Dan ini perlu sering kamu katakan terhadap diri kamu sendiri, sampai nanti akhirnya kamu akan percaya dan tanpa kamu sadari, kamu akan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Contohnya aku dulu sebelumnya aku nggak berani ngomong di depan kamera seperti ini, tapi sekarang lebih berani melakukannya karena ini aku terapkan di aku. Untuk membuktikannya silakan kamu coba sendiri agar bisa ngetes apa yang aku sampaikan ini omong kosong atau memang benar adanya. Silakan dicoba. Kemudian yang kedua, atasi pikiran-pikiran negatif tentang diri kamu atau ketika kamu mau melakukan sesuatu. Misalkan kamu mau mencoba sesuatu yang baru. Contohnya kamu mau maju ke depan. Kemudian timbul pikiran-pikiran, aduh kayaknya aku nggak bisa nih, gimana nanti kalau aku salah, gimana nanti kalau aku ditertawakan, gimana nanti kalau aku gagal dan lain sebagainya. Atasi kalimat itu dengan bilang kepada diri kamu, namanya belum belajar, wajar kalau aku belum bisa, maka dari itu aku sekarang memutuskan untuk belajar. Atau sekarang aku sedang mengurangi frekuensi kegagalanku. Kalau misalkan aku tidak mencoba sekarang, lalu mulai kapan lagi aku beraninya? Jadi nggak apa-apa, aku sedang belajar, salah nanti tinggal diperbaiki lagi. It's okay, nggak masalah. Nervous itu normal, yang penting sekarang aku maju dulu. Kamu bisa mengatasinya dengan mengatakan hal ini kepada diri kamu ketika pada situasi yang mungkin kamu butuhkan urgent untuk percaya diri. Contohnya, maju di depan kelas, presentasi di depan rekan kerja, atau presentasi di depan teman-teman sekelas kamu yang kuliah dan lain sebagainya. Itu bisa kamu lakukan karena mungkin beberapa dari kita presentasi itu adalah hal yang sangat menakutkan sekali karena beberapa pikiran tadi, takut salah, takut ditertawakan, takut gak bisa jawab, nanti takut lupa di tengah-tengah dan lain sebagainya. Maka atasi dengan pikiran yang aku katakan tadi, dengan perkataan yang aku katakan tadi.
Gak apa-apa, aku nervous, itu normal, yang penting aku belajar dulu, yang penting sekarang aku maju dulu. Salah tinggal diperbaiki. Ya namanya juga belajar, gak ada orang yang sempurna langsung bisa kayak gitu. Ibaratnya bayi aja dia butuh proses merangkak baru berdiri, baru berjalan. Kita pun juga sama, untuk naik ke level selanjutnya kita perlu naik dari tangga 1 dulu. Gak mungkin kita langsung skip sampai ke tangga 10. Kecuali kalau pakai lift, nggak bisa, karena ini tangga kehidupan. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, rayakan hal-hal kecil yang berhasil kamu capai. Contohnya, tadi ketika kamu berhasil maju ke depan, sekalipun ada salah sedikit, ucapkan terima kasih kepada diri kamu. Jadi berikan perayaan kecil terhadap diri kamu atas apa yang kamu capai sebelumnya. Yeay, aku bisa, alhamdulillah ya, akhirnya aku maju juga. Akhirnya, terima kasih diriku sudah berani. Terima kasih diriku sudah lebih percaya diri. Apresiasi seperti ini yang sering kamu berikan kepada diri kamu atas pencapaian-pencapaian kecil yang kamu lakukan, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kamu ke next level. Jadi nggak perlu menunggu validasi dari orang lain, kamu berikan validasi positif kepada diri kamu sendiri kalau kamu berani, kalau kamu pembelajar, kalau kamu percaya diri. Percayalah, orang-orang yang sekarang bisa ngomong di depan banyak orang, ribuan orang atau jutaan orang dengan sangat keren, itu sebelumnya mereka juga pasti pernah yang namanya lupa ketika ngomong, kemudian pernah yang namanya diabaikan penonton, pernah yang namanya ditertawakan orang, pasti pernah. Gak ada orang yang tidak pernah mengalami itu sama sekali, kemudian mereka stand high sekarang. Jadi dimulai dari memberikan apresiasi kepada diri kamu atas pencapaian yang kamu capai, dari hal-hal simple dari diri kamu. Selanjutnya, ini simple tapi sangat powerful, yaitu mulailah hari kamu dengan rasa syukur, rasa terima kasih atas apa yang kamu punya saat ini. Sesimpel bisa bangun, ini bukan hal simple sebenarnya, tapi seringkali dilupakan. Bangun di pagi hari, masih bernafas, masih bisa membuka mata diri sendiri, kemudian masih bisa berjalan dengan kaki sendiri, kemudian makan sarapan yang cukup, bisa melihat sinar matahari masih terbit dari timur, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang perlu kamu syukuri dimulai ketika kamu bangun, ditambah dengan senyum. Itu akan meningkatkan rasa percaya diri kamu atas penerimaan dari apa yang diberikan kepada kamu saat ini. Karena seperti yang Muniba Mazari sampaikan, aku suka banget dengan analogi ini, yaitu ketika seseorang punya setengah gelas air, fokuslah terhadap setengah gelas air yang terisi, bukan fokus terhadap setengah gelas air yang kosong. Maka itu rasa syukur akan lebih membuat kita bahagia. Dan ini akan sangat ngefek sekali dimulai dari kamu bangun pagi sampai mau tidur lagi. Perasaannya akan lebih cerah. Silakan dicoba sendiri ya. Kemudian yang terakhir, tidak perlu takut dan cemas terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, karena itu berada di luar kendali kita dan tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, reaksi kita terhadap komentar mereka. Pernahkah kamu melihat orang yang baik banget, tapi ada juga orang yang benci? Pernahkah kamu lihat orang yang sangat keren, tapi masih ada orang yang suka julid atau nyinyir terhadap apapun yang dia lakukan? Akan selalu ada seperti itu. Tapi selain ada orang yang nyinyir, selain ada orang yang komentar negatif, ada juga ke orang yang support, ada juga ke orang yang suka terhadap mereka. Maka dari itu, orang suka, orang tidak suka terhadap diri kita itu hal yang normal. Bahkan ada juga orang yang tidak peduli atau I don't care whatever you do, itu akan selalu ada seperti itu. Maka dari itu, wajar, normal, nggak apa-apa. Terimalah, fokuslah terhadap apa yang kamu punya, fokuslah terhadap diri kamu saja. Yang penting apa yang kamu lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Yang penting apa yang kamu katakan tentang diri kamu, bukan apa yang mereka katakan tentang diri kamu. Jadi kenapa seperti itu teman-teman? Karena mungkin beberapa dari kita ketika mau mencoba sesuatu yang baru, mau melakukan sesuatu, itu ada ketakutan-ketakutan dalam pikiran. Gimana ya kata orang kalau aku ngelakuin ini? Gimana ya nanti ketika ada yang benci? Gimana ya kalau orang nggak suka terhadap apa yang aku lakukan? Selama itu positif dan tidak merugikan siapapun, lakukanlah. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, akan selalu ada orang yang nggak suka, akan selalu ada orang yang suka terhadap apa yang kamu lakukan. Yang penting keep going, lakukan selama itu positif dan tidak merugikan siapapun. Karena nanti ketika kamu menanamkan kebaikan, itu diri kamu sendiri yang juga akan mengunduhnya. Itu juga buat kamu.
Terus kemudian nanti kamu jadi lebih percaya diri atau tidaknya, itu diri kita sendiri yang ngerasain, bukan orang lain. Tentu kalau kita jadi lebih percaya diri, itu akan membuat kita lebih nyaman, dan nanti imbas positifnya juga kita sendiri yang akan ngerasain. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa poin yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk diri kamu. Silakan dicoba untuk membuktikan apakah ini benar adanya, atau cuma omong kosong aja. Silakan dicoba sendiri. Seperti itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga memberikan manfaat. Bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tantang kamu buat mencobanya.